Di tengah hiruk-pikuk ekonomi global, ada satu istilah yang selalu memancing perdebatan, kegelisahan, sekaligus salah paham. Utang negara, angkanya besar. Istilahnya teknis. Dampaknya terasa jauh. Namun sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari harga beras, nilai tukar rupiah, sampai subsidi dan pajak semuanya. Cepat atau lambat, bersentuhan dengan satu kata itu. Utang. Lalu muncul pertanyaan yang kerap terdengar di warung kopi hingga ruang diskusi kampus. Indonesia peringkat berapa di dunia soal utang? Apakah Indonesia sudah masuk kategori negara berbahaya? Atau justru masih tergolong aman? Tapi sering disalahpahami. Untuk menjawabnya, kita perlu menata ulang cara pandang. Karena utang negara tidak bisa dibaca hanya dari satu angka, satu grafik, atau satu judul berita. Di tingkat global, peta utang dunia didominasi oleh negara-negara dengan ekonomi raksasa. Amerika Serikat, misalnya, menempati posisi teratas sebagai negara dengan utang pemerintah terbesar di dunia secara nominal. Angkanya mencapai puluhan triliun dolar Amerika Serikat. Di bawahnya, China dan Jepang menyusul dengan utang yang juga luar biasa besar. Namun, disinilah letak jebakan persepsi pertama. Utang besar tidak selalu berarti ekonomi rapuh. Negara-negara tersebut justru memiliki kapasitas ekonomi, sistem keuangan, dan kepercayaan pasar yang memungkinkan mereka berutang dalam skala masif tanpa langsung jatuh ke krisis. Lalu, di mana posisi Indonesia? Secara jumlah nominal, Indonesia berada sekitar peringkat ke-18 dunia. Artinya, ada belasan negara yang total utangnya jauh lebih besar dibanding Indonesia. Angka ini sering dipakai sebagai senjata politik atau bahan provokasi di media sosial. Indonesia termasuk negara paling banyak utang di dunia. Namun pernyataan itu meski tidak sepenuhnya salah, sangat menyesatkan jika berdiri sendiri. Dalam dunia ekonomi, ada satu ukuran yang jauh lebih penting daripada sekadar total angka. Rasio utang terhadap produk domestik bruto, atau yang dikenal sebagai debt to GDP ratio. Rasio ini menjawab pertanyaan sederhana namun krusial. Seberapa besar utang dibandingkan kemampuan ekonomi negara tersebut untuk membayar? Disinilah gambarnya berubah drastis. Rasio utang Indonesia berada di kisaran 40% dari PDB. Angka ini menempatkan Indonesia di sekitar peringkat 120-an dari hampir 190 negara di dunia. Dengan kata lain, lebih dari separuh negara di dunia memiliki beban utang yang secara proporsional lebih berat dibanding Indonesia. Bandingkan dengan Jepang, yang rasio utangnya melampaui 200% dari PDB, atau Amerika Serikat yang sudah menembus di atas 120%. Bahkan, banyak negara Eropa yang stabil secara politik memiliki rasio utang di atas 100%. Maka pertanyaannya bergeser. Mengapa Indonesia yang rasionya relatif rendah justru sering terasa menakutkan saat bicara utang? Jawabannya terletak pada konteks sejarah, struktur ekonomi, dan cara informasi disampaikan ke publik. Indonesia membawa trauma kolektif dari krisis ke 1998. Saat itu, utang terutama dalam valuta asing menjadi pemicu runtuhnya sistem keuangan nasional. Nilai tukar jatuh, inflasi melonjak, dan kepercayaan publik hancur. Sejak itu, kata utang memiliki beban psikologis yang jauh lebih berat dibanding angka statistiknya sendiri. Namun, Indonesia pasca reformasi bukanlah Indonesia tahun ke-1998. Struktur utang hari ini jauh lebih terkontrol. Mayoritas utang pemerintah berbentuk surat berharga negara. Banyak diantaranya diserap oleh investor domestik. Jatuh temponya diatur, bunganya diawasi, dan penggunaannya setidaknya secara desain ditujukan untuk pembiayaan pembangunan. Bukan sekadar menambal defisit tanpa arah. Lembaga internasional seperti International Monetary Fund bahkan secara konsisten menempatkan Indonesia dalam kategori negara dengan risiko utang yang terkendali. Tapi tentu, terkendali bukan berarti tanpa risiko. Masalah utang bukan hanya soal berapa besar, melainkan untuk apa utang itu digunakan. Utang yang dipakai untuk membangun infrastruktur produktif jalan, pelabuhan, energi,
Pendidikan berbeda dampaknya dengan utang yang habis untuk belanja rutin tanpa nilai tambah jangka panjang. Disinilah kritik publik menemukan relevansinya. Jika utang terus naik, tetapi kualitas layanan publik stagnan. Jika pajak meningkat, tetapi lapangan kerja tak bertambah. Jika pembangunan terasa timpang, maka wajar bila masyarakat bertanya, siapa sebenarnya yang menikmati hasil utang ini? Pertanyaan itu bukan anti negara. Justru itu inti dari demokrasi fiskal. Dalam lanskap global, Indonesia berada di posisi yang unik. Tidak sekaya negara maju, namun juga tidak serentan negara miskin dengan ketergantungan utang ekstrem. Indonesia berada di zona abu-abu. Cukup kuat untuk dipercaya pasar, namun masih rentan terhadap guncangan eksternal kenaikan suku bunga global, pelemahan rupiah, atau krisis geopolitik. Itulah sebabnya disiplin fiskal menjadi kunci, bukan dengan menolak utang secara dogmatis, tetapi dengan mengelolanya secara transparan, rasional, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang rakyat. Karena pada akhirnya, utang negara bukan milik pemerintah hari ini. Ia adalah komitmen generasi yang dibayar bukan hanya dengan rupiah, tetapi dengan pilihan kebijakan, prioritas pembangunan, dan keberanian untuk jujur pada publik. Jadi, ketika pertanyaan itu kembali muncul, Indonesia peringkat berapa soal utang? Jawabannya tidak cukup satu kalimat. Indonesia bukan negara paling berutang di dunia. Indonesia bukan pula negara tanpa masalah utang. Indonesia berada di tengah. Cukup aman untuk bergerak, cukup rawan untuk lengah. Dan disitulah peran masyarakat menjadi penting. Bukan sekadar takut pada angka, tetapi memahami maknanya. Bukan hanya mengutuk utang, tetapi mengawasi penggunaannya. Karena utang, seperti pisau, bisa menjadi alat membangun atau melukai tergantung siapa yang memegangnya. Dan untuk tujuan apa ia digunakan.